materi merger dan juga akuisisi. Yang pertama ada sejarah merger dan akuisisi. Sejarah merger dan akuisisi menurut Amerika Serikat, yang pertama Sherman Act awal 1900-an melarang merger yang mengurangi persaingan. Yang kedua Clayton Act 1914 mempertegas larangan penggabungan aset atau saham yang menciptakan monopoli. Yang ketiga Hart-Scott-Rodino Act 1976 memberi otoritas penilaian dampak merger pada lembaga pengawas. Selanjutnya ada sejarah merger dan akuisisi menurut Uni Eropa. Pertama kasus Continental Chan 1973 sampai 1974, merger lintas negara memicu perhatian regulasi. Yang kedua Peraturan Dewan 4064 1989 awal regulasi merger di UE. Yang ketiga update regulasi nomor 139 2004 masih berlaku mengatur kontrol merger secara regional. Selanjutnya pentingnya regulasi dan merger. Yang pertama mencegah dominasi pasar, kedua menjaga iklim persaingan usaha, yang ketiga dilakukan oleh otoritas kompetisi nasional dan regional. Sistem merger di Indonesia yang sebelumnya itu sistem pasca notifikasi sejak 2010 dan yang kini peralihan ke pranotifikasi. Selanjutnya alasan perubahan ke pranotifikasi. Yang pertama mengikuti praktik internasional terbaik atau ICN. Yang kedua negara yang belum mewajibkan pranotifikasi yaitu Inggris dan Australia. Yang ketiga risiko pasca notifikasi. Yang pertama yaitu potensi pembatalan oleh pengadilan, ketidakpastian hukum dan kerugian ekonomi. Manfaat pranotifikasi yang pertama memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, yang kedua meningkatkan efektivitas pengawasan merger, dan yang terakhir mencegah gangguan terhadap persaingan usaha sebelum merger terjadi. Yang keempat, merger dan akuisisi dalam dunia ilmu hukum. Merger, penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang bergabung bubar tanpa likuidasi, dan hanya satu perusahaan yang tetap eksis. Konsolidasi, peleburan dua atau lebih perusahaan untuk membentuk perusahaan baru. Semua perusahaan yang tergabung bubar dan digantikan oleh entitas baru. Akuisisi, pengambil alihan kepemilikan perusahaan melalui pemberian sebagian atau seluruh saham, sehingga kontrol manajemen berpindah tangan. Takeover, pengambil alihan perusahaan, mirip dengan akuisisi jika bersifat memaksa atau tanpa persetujuan pemilik lama, disebut hostile atau takeover. Merger dan akuisisi dalam dunia ilmu hukum ada LBO, leverage buyout, penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang bergabung bubar tanpa likuidasi dan hanya satu perusahaan yang tetap eksis. MBO, manajemen buyout, pembelian saham perusahaan oleh manajemennya sendiri, menggunakan teknik LBO biasanya untuk mengambil alih kepemilikan internal. Yang keenam, itu ada alasan melakukan merger dan akuisisi. Metode penelitian adalah langkah yang akan dilakukan dan dimiliki oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan. Terdapat beberapa jenis metode penelitian, yaitu yang pertama pertumbuhan dan diverifikasi, yang kedua sinergi, yang ketiga meningkatkan dana. Yang ketujuh ada menambahkan keahlian dan teknologi. Pertimbangan pajak, meningkatkan likuiditas pemilik, melindungi diri dari pengambil alihan. Yang kedelapan ada model-model akuisisi. Jenis-jenis akuisisi berdasarkan hubungan dan bentuk transaksi. Berdasarkan hubungan bisnis, akuisisi horizontal, perusahaan di bidang bisnis yang sama. Akuisisi vertikal, perusahaan dalam rantai produksi yang sama atau hulu hilir. Akuisisi kombinasi, yaitu perusahaan yang berhubungan secara fungsional atau industri. Yang kedua berdasarkan ketidakterkaitan bisnis. Ada akuisisi konglomerat, yaitu perusahaan dari bisnis yang tidak saling terkait. Ada akuisisi eksternal, yaitu perusahaan dari kelompok usaha yang berbeda. Ada akuisisi internal, yaitu perusahaan dalam kelompok usaha yang sama. Selanjutnya yang ke-9 ada model-model akuisisi. Jenis-jenis akuisisi berdasarkan hubungan dan bentuk transaksi. Pertama berdasarkan objek yang diakuisisi. Ya, awalnya ada akuisisi saham, yaitu akuisisi terhadap saham mayoritas atau seluruh saham perusahaan target. Kedua ada akuisisi aset, yaitu akuisisi terhadap aset perusahaan bukan saham. Yang ketiga ada akuisisi kegiatan usaha, yaitu hanya unit bisnis atau kegiatan
keluar setelah pengendalian diambil alih. Yaitu kedua, squeeze atau pemegang saham minoritas tidak dipaksa tapi didorong keluar secara tidak langsung. Yang kelima, berdasarkan tujuan strategis, yaitu akuisisi strategis bertujuan untuk meningkatkan produktivitas atau sinergi dengan perusahaan target. Yang ke-10, dasar hukum merger dan akuisisi. Ada 5 pilar hukum utama. Yang pertama, UU Perseroan Terbatas atau UU PT, yaitu mengatur struktur dan mekanisme merger. Model-model akuisisi. Jenis-jenis akuisisi berdasarkan hubungan dan bentuk transaksi. Yang pertama, akuisisi terhadap saham mayoritas atau seluruh saham perusahaan merger. Yang kedua, akuisisi terhadap aset perusahaan bukan saham. Yang ketiga, hanya unit bisnis kegiatan usaha tertentu yang diakuisisi. Yang keempat, pemegangan saham minoritas terpaksa keluar setelah pengendalian diambil alih. Yang kelima, pemegang saham minoritas tidak dipaksa tapi didorong keluar secara tidak langsung. Yang keenam, bertujuan untuk meningkatkan produktivitas atau sinergi dengan perusahaan target. Dasar hukum merger dan akuisisi. Pilar hukum utama, Undang-Undang Perseorangan tersebut UU PT. Dasar hukum merger dan akuisisi. Yang pertama, Undang-Undang Perseorangan Terbatas UU PT mengatur struktur dan mekanisme merger akuisisi dalam Badan Hukum Perseorangan. Yang kedua, hukum perjanjian KUH Perdata menjadi dasar sah kontra atau perjanjian merger akuisisi antar pihak. Yang ketiga, status perseorangan, aturan di bidang pasar modal. Yang kedua, penanaman modal asing. Yang ketiga, badan usaha milik negara. Yang keempat, akibat hukum merger akuisisi diatur dalam undang-undang terkait. Yang pertama, antimonopoli dan persaingan usaha. Yang ketiga, ketenagakerjaan dan pensiun. 4. Akibat hukum merger akuisisi diatur dalam undang-undang terkait. Yang pertama, antimonopoli dan persaingan usaha. Yang kedua, ketenagakerjaan dan pensiun. Yang ketiga, pertahanan likuiditas subrogasi. Yang kelima, undang-undang sektor usaha tertentu perseorangan khusus pada sektor perbankan, perdagangan, perindustrian, dan lain-lain. Prosedur pelaksanaan merger dan akuisisi. 1. Pertimbangan pajak, yaitu evaluasi aspek perpajakan dari merger atau akuisisi. Yang kedua, persiapan internal, yaitu oleh kedua belah pihak, administratif, data, dan strategi. Yang ketiga, penunjukan profesional seperti pengacara, notaris, dan akuntan. Yang keempat, penyusunan asula direksi atau rencana merger akuisisi disiapkan oleh direksi. Kelima, publikasi rencana, yaitu diumumkan secara terbuka di media massa. Yang keenam, persetujuan RUPS, yaitu rapat umum pemegang saham menyetujui rencana. Yang ke-12, prosedur pelaksanaan merger dan akuisisi. 7. Audit dan penilaian, yaitu skema merger, audit hukum atau keuangan, penilaian aset, dan analisis manajemen. Yang ke-8, penetapan strategis, yaitu menentukan langkah implementasi merger dan akuisisi. 9. Penandatangan kontrak, yaitu kontrak merger atau akuisisi disusun dan tanda tangani. 10. Perubahan anggaran dasar dan izin, yaitu jika diperlukan ubah AD dan urus izin ke instansi terkait. 11. Pendaftaran dan pengumuman resmi, yaitu didaftarkan perusahaan dan diberikan negara RI. 12. Likuidasi dan pengurusan tambahan, yaitu jika dibutuhkan lakukan proses penutupan atau restrukturisasi. Yang ke-13, merger dan akuisisi dalam hubungan dengan anti monopoli. Yang pertama, ada resiko monopoli akibat merger.
dapat menciptakan posisi dominan yang mengarah ke anti monopoli. Yang kedua ada risiko tindakan anti kompetitif, yaitu pertama konsumen dihalangi akses ke barang atau ke jasa bersaing. Yaitu kedua pembatasan pasar dan teknologi. Ketiga menghambat masuknya pesaing baru. Keempat rangkap jabatan dan kepemilikan usaha. Yang kedua ada evaluasi risiko monopoli. Dua indikator utama yaitu jumlah pelaku pasar dan kapasitas teknis. Yang kedua ada pangsa pasar yang dikuasai. Faktor tambahan yaitu pertama tren pasar, kedua kondisi ekonomi, ketiga akses pasar, keempat barang substitusi, kelima ada kinerja pasar, keenam ada syarat penjualan produk, 14 merger dan akuisisi lintas negara atau cross border. Definisi dan jenis yaitu merger antar perusahaan beda negara. Ada dua jenis yaitu inward investor asing pembeli perusahaan domestik, outward perusahaan domestik beli perusahaan asing. Aspek yuridis dan yang diperhatikan yaitu pertama kontrak dan kewajiban hukum, pajak dan pendanaan, dividen, mata uang, transparansi, anti monopoli dan peraturan bursa, regulasi perusahaan asing. Alasan merger lintas negara yaitu globalisasi pasar, persaingan dan tekanan permintaan, akses pasar baru dan teknologi, diversifikasi geografis, efisiensi produksi, target pertumbuhan skala produksi, berbagi teknologi dan inovasi. Yang terakhir yang ke-15 ada hal yang dilarang pada merger dan akuisisi. Larangan umum yaitu merger tidak boleh menciptakan monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat. Dampak negatif dapat merugikan konsumen, pesaing, pelaku usaha lain. Pihak yang berpotensi dirugikan yaitu pelaku merger atau akuisisi itu sendiri, resiko finansial atau hukum. Kedua, pemegang saham minoritas, hak mereka bisa terabaikan. Karyawan rawan terkena PHK atau perubahan status kerja. Kreditor beresiko atau pelunasan utang atau perubahan struktur kewajiban. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi